Shalom sahabat Mesbah Mujizat yang terkasih di dalam Tuhan. Biarlah kita memuji dan menyembah dan memuliakan namanya, karena kuasanya sungguh sempurna untuk kita semua yang percaya. Terima kasih ya Bapa. Tuhan, ku percaya kuasa-Mu sempurna. Saat ku berdoa, kuasa-Mu bekerja. Mari datang pada Tuhan. Tuhan, ku percaya kuasa-Mu sempurna dalam hidup kami Tuhan. Saat kami datang berdoa menyembah-Mu, mencari wajah-Mu. Saat ku berdoa, kuasa-Mu bekerja. Tuhan, ku percaya. Kami percaya kepadamu Tuhan Yesus, karena kami mengenal nama-Mu Tuhan. Tidak pernah Kau tinggalkan orang yang mencari nama-Mu Tuhan, mencari wajah-Mu. Aku berdoa, kuasa-Mu bekerja. Yang percaya kepada Tuhan, sembah Dia. Tuhan, ku percaya kuasa-Mu sempurna. Kami datang berdoa kepadamu Tuhan, saat merendahkan hati kami. Doa, kuasa-Mu bekerja. Tuhan, ku percaya, percaya kuasa-Mu sempurna. Kami percaya di dalam doa kami, kuasa Yesus nyata. Kuasa-Mu bekerja lebih lagi. Tuhan, percaya. Kami percaya kuasa-Mu tidak terbatas Tuhan. Kuasa-Mu ajaib, kuasa-Mu luar biasa. Saat ku berdoa, kuasa-Mu sekali lagi Tuhan, ku percaya. Ku percaya kuasa-Mu sempurna. Saat ku berdoa, kuasa-Mu bekerja. Saat ku berdoa, kuasa-Mu bekerja. Saat ku berdoa, saat ku berdoa, kuasa-Mu bekerja. Saat kami berdoa, saat ku berdoa, kuasa-Mu bekerja.
sanggup melakukan mujizat dalam setiap doa yang kita naikkan. Haleluya. Kuasa Yesus sempurna bekerja di dalam kelemahan kita. Haleluya. Yang berjalan di depan kami, Yesus. kami tidak takut. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah takut dan jangan gemetar, karena mereka sebab Tuhan Allahmu. Dialah yang berjalan menyertai engkau. Yes. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Amin. Sebab Tuhan, Yes. Dia sendiri akan berjalan di depanmu. Yes. Dia sendiri akan menyertai engkau. Amin. Dia tidak akan membiarkan engkau Tuhan. dan tidak akan meninggalkan Amin. engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Sebab Tuhan Allahmu, Dialah yang berjalan menyertai kamu untuk berperang bagimu melawan musuhmu Yes. dengan maksud memberikan kemenangan kepadamu. Amin. Terima kasih. Tuhan ada bersama-sama dengan Ya, kita. Tuhan. Dia yang berjalan Amin. memberikan kita kemenangan demi Ya, kemenangan. Haleluya. Tuhan yang bersama kami, berjalan bersama kami, Berjalan bersama kami. Ku Amin. tak takut, ku tak takut, ku tak gentar, sebab Allahku bersama kami. Tuhan yang bersama kami. Tuhan yang bersama kami, berjalan bersama kami. Tangan-Mu Tuhan yang pegang hidup kami. Pegang hidupku, ku yakin Kau bersama kami. Mari angkat tangan kita dan katakan, Tuhan yang bersama kami, berjalan bersama kami. katakan ku tak takut, Ku tak takut, ku tak gentar, sebab Allahku bersama kami. Tuhan, Engkau berjalan bersama-sama dengan kami. bersama kami, Haleluya. berjalan bersama kami. Tangan-Mu yang pegang hidupku, ku yakin Kau bersama kami. Mari yang percaya kepada Tuhan, katakan bersama. Tuhan yang bersama kami, berjalan bersama. berjalan bersama Kami tidak takut bahaya Tuhan Yesus, ku tak takut, sebab Engkau bersama dengan kami Tuhan. ku tak gentar, Di dalam lembah kekelaman, sebab Engkau beserta kami, gadamu dan bersama tongkatmu itu yang menghibur kami. Tuhan yang Bersama kami, berjalan bersama kami. tanganmu yang pegang hidupku, ku yakin Kau bersama. Tangan-Mu Tuhan, Tanganmu yang pegang hidupku, ku yakin Kau bersama. Sekali lagi katakan, tangan-Mu yang tanganmu yang pegang hidupku, ku yakin Kau bersama kami. Berikan sorak-sorai bagi Raja kita.
Haleluya. Haleluya. Kami tidak takut Tuhan, sebab Engkau bersama dengan Kasih kami. Tuhan, terima kasih. Haleluya. Bersama Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau berjalan bersama dengan kami dalam lembah-lembah kekelaman. Kami tidak takut bahaya, Yes. sebab Engkau berserta dengan kami. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mendapat kekuatan yang baru, sukacita yang baru, karena kami percaya kami sudah menang di dalam Tuhan. Dalam nama Yesus kami siap untuk menerima firman-Mu. Berbicaralah Tuhan, kuatkan kami, sembuhkan kami, karena kami tahu firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan, ku percaya kuasa-Mu sempurna. Saat ku berdoa, kuasa-Mu bekerja. Itulah sebuah pujian yang kita sudah naikkan bersama-sama, sehingga melalui doa, Tuhan berjalan di depan kita, menolong dan membela kehidupan setiap orang-orang yang berdoa. Selamat berjumpa kembali, semua sahabat Mesbah Mujizat. Salam mujizat, salam sukacita, salam kemenangan. Setiap kita pasti tahu betapa pentingnya sebuah doa. Doa adalah duduk omong-omong dengan Allah. Doa merupakan suatu kehormatan yang Tuhan berikan kepada setiap kita, kapanpun juga, 24 jam dalam satu hari, kita bisa berkomunikasi dengan Raja segala raja. Nah, saudara sekalian, di dalam Efesus pasal 3 ayat 20, Rasul Paulus mengajarkan buat kita, bagi Dialah, bagi Tuhan Yesus, yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan. Seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Haleluya. Kekasih Tuhan, Alkitab mengatakan bahwa Tuhanlah sanggup melakukan jauh lebih banyak dari apa yang kita doakan maupun apa yang kita pikirkan. Bersyukurlah kita punya Tuhan yang tidak pelit. Bersyukur kita punya Tuhan yang generous, Tuhan yang pemurah, di mana kita mengerti dari ayat ini bahwa Tuhan Yesus sanggup mengabulkan doa saya dan doa saudara. Yang percaya, katakan amin. Bahkan Tuhan Yesus sanggup melakukan jauh lebih banyak, jauh lebih dahsyat, jauh lebih luar biasa dari apa yang kita doakan dan kita pikirkan. Saudara, saya pribadi mengalami bagaimana kuasa doa itu dahsyat sekali. Saya mengimani dan mengalami ayat ini, bahwa benar-benar Tuhan Yesus sanggup melakukan jauh lebih banyak dari apa yang kita doakan dan pikirkan. Tepatnya tahun 1997 sampai 2000, ketika saya menggembalakan sebuah gereja di kota Makassar di ujung pandang. Salah satu pergumulan saya waktu itu adalah belum menikah. Saudara, maka salah satu doa saya adalah Tuhan, biar Tuhan membuat saya boleh bertemu dengan jodoh yang terbaik, bahkan bisa menikah dan bahagia. Saudara, apa yang terjadi? Ternyata, saudaraku, Tuhan itu sanggup menjawab jauh lebih banyak dari yang kita doakan maupun pikirkan. Ternyata tahun 2000 awal, Tuhan bawa saya ke Amerika. Bukan hanya akhirnya Tuhan temukan saya dengan seorang jodoh yang terbaik, seorang istri yang terbaik dari Tuhan, tetapi justru
Tuhan juga memberikan yang di luar dugaan saya. Akhirnya sejak tahun 2000 sampai hari ini, kemurahan Tuhan saya boleh tinggal di kota Philadelphia, Pennsylvania, Amerika. Saudara, bahkan kami merintis gereja sejak tahun 2002 sampai hari ini. Dan Tuhan memberi perkembangan yang ajaib. Bahkan saya bersyukur Tuhan memberikan anak-anak yang manis buat kami. Bahkan juga jemaat dan pengurus gereja yang begitu baik-baik. Saudara, ternyata saya cuma berdoa minta jodoh. Tuhan kasih bonus bukan hanya jodoh, tapi juga ternyata bisa dibawa Tuhan ke Amerika. Bahkan Tuhan beri anak-anak yang baik, bahkan juga gereja dan jemaat yang sangat baik. Nah, saudaraku, saya percaya sampai hari ini Tuhan Yesus sanggup menjawab setiap doa saya dan doa saudara jauh lebih banyak dari apa yang kita doakan. Saudara sekalian, mungkin saudara berkata, kok enak Pastor Lukas, kok bisa mengalami begitu? Ya jelas, semua hanya karena Tuhan, bukan karena kuat dan gagah saya. Tetapi saya percaya ada kuasa doa. Ayo yang percaya doa itu berkuasa. Coba ketiklah di komen, katakan, doa itu berkuasa. Haleluya. Ucapkan doa itu berkuasa. Doa itu berkuasa. Haleluya. Nah, saudara sekalian, percayalah bahwa setiap doa kita tidak pernah sia-sia. Karena Tuhan sanggup menjawab dan mengabulkan setiap doa saudara dan saya. Pertanyaannya, bagaimana saya bisa menerima jawaban doa saya? Bagaimana doa saya bisa mujarab? Itu sebabnya tema Mesbah Mujizat hari ini adalah doa yang mujarab. Doa yang mujarab, bukan hanya obat yang mujarab, tapi doa yang mujarab. Siapa percaya doa kita mujarab, katakan yes. Nah, saudara-saudaraku, tentunya doa kita bisa mujarab semuanya kalau kita mengerti apa yang Alkitab ajarkan. Nah, itu sebabnya betapa pentingnya kita mengerti bagaimana kita mempunyai doa yang mujarab. Nah, saudara-saudara, kita akan belajar hari ini ada beberapa rahasia doa yang mujarab. Yang pertama adalah doa di dalam nama Yesus. Doa di dalam nama Yesus. Saudara lihat di dalam Yohanes 16 ayat 23 sampai 24. Yesus berkata, "Dan pada hari itu kamu tidak akan menanyakan apa-apa kepadaku. Aku berkata kepadamu," Yesus sendiri yang berkata, "sesungguhnya segala sesuatu yang kamu minta kepada Bapa akan diberikannya kepadamu dalam namaku," dalam nama Yesus. Haleluya. Lihat, Yesus berkata, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu minta kepada Bapa akan diberikan Bapa kepadamu dalam namaku, dalam nama Yesus. Saudara, Allah Bapa, Firman yaitu Yesus dan Roh Kudus adalah Trinitas, tiga yang esa, satu dalam tiga pribadi yang esa. Dan kita tahu, saudaraku, ternyata ayat ini berkata, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu minta kepada Bapa akan diberikannya kepadamu dalam namaku, dalam nama Yesus. Ayat 24. Sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu pun dalam namaku. Mintalah, maka kamu akan menerima, supaya penuhlah sukacitamu. Haleluya. Tuhan itu ingin membuat kita bersuka cita dengan menjawab, mengabulkan doa permohonan kita. Nah, saudaraku, doa di dalam nama Yesus akan membuat doa kita mujarab. Doa kita jadi tokcer. Kenapa? Karena nama Yesus merupakan akses khusus agar doa kita menjadi doa yang mujarab. Saudara, ibarat nama Yesus itu adalah seperti password, ya,
kode sandi yang bisa membuat kita mengakses segala sesuatu yang kita perlukan. Hari ini kata password atau sandi, kode sandi merupakan hal yang penting buat saudara dan saya. Dan setiap hari kita selalu berurusan dengan password. Contohnya ketika saudara pergi ke mesin ATM, maka saudara diminta kode passwordnya atau PIN numbernya. Saudaraku, pada saat saudara mau buka akses handphone saudara, maka diminta passwordnya. Saat Anda mau buka email, saat Anda mau buka akun bank Anda secara online, bahkan beberapa pintu-pintu dari sebuah ruangan yang penting, saudaraku, maka kita akan diminta passwordnya. Nah, kalau passwordnya persis cocok, maka semua yang ada di dalamnya bisa kita akses. Saudaraku, hal yang sama. Doa mujarab adalah doa di dalam nama Yesus. Karena nama Yesus adalah nama yang ajaib, nama yang berkuasa, nama yang sanggup menolong saudara dan saya, nama yang menyelamatkan. Jadi saudaraku, kita harus benar-benar berdoa di dalam nama Yesus. Nah, apa arti berdoa di dalam nama Yesus? Bukan hanya semua berdoa kemudian ditutup dengan nama Yesus, walaupun itu penting. Tetapi arti berdoa dalam nama Yesus adalah kita harus percaya dan beriman kepada Yesus. Doa di dalam nama Yesus artinya adalah kita percaya dan beriman kepada Yesus. Kita perlu menggunakan nama Yesus, tapi kita perlu mempercayai dan mengimani. Saudara, kalau Anda cuma sekedar nyebut nama Yesus tanpa Anda mempercayai, tanpa Anda beriman, maka tidak berkuasa. Tapi kalau sudah percaya dengan imanmu bahwa nama Yesus adalah nama Tuhan yang ajaib, nama penyelamat kita, nama yang membuat kita bisa mendapatkan doa kita dikabulkan, percayalah doa kita akan mujarab. Arti percaya berdoa di dalam nama Yesus adalah mau hidup seperti yang Yesus perintahkan. Doa dalam nama Yesus artinya kita menyelaraskan hidup kita seperti yang Yesus perintahkan. Apa yang Yesus suka, kita juga harus suka. Apa yang Yesus tidak suka, jangan dikerjakan, saudaraku. Ya kan? Ketika Tuhan mau kita mengampuni, bukan simpan benci dan dendam, maka berdoa dalam nama Yesus artinya saudara harus melepaskan pengampunan. Nah, saudaraku, berdoa dalam nama Yesus juga artinya meminta permohonan doa itu sesuai dengan kehendak Yesus. Apa yang Yesus mau, apa yang Yesus inginkan dari keluargaku, dari keuanganku, dari semua masa depanku. Saudaraku, kalau kita berdoa dalam nama Yesus, maka percayalah doa kita akan berkuasa dengan ajaib. Saudara, saya mendengar kesaksian seseorang yang tadinya belum percaya Yesus. Tadinya, saudaraku, menyembah dan percaya kepada agama yang lain. Apa yang terjadi, saudaraku? Pada suatu saat dia mimpi, dan itu sebuah mimpi yang bukan bunga tidur, sebuah mimpi yang benar-benar, saudaraku, itu real, seperti suatu yang nancep di hatinya, di mana dia melihat ada banyak setan yang mau mengejar dia, yang mau menerkam dia, yang mau menghancurkan dia. Dan dalam mimpi itu sampai dalam kepanikan dan ketakutan, dia teriak-teriak panggil nama yang dia percayai. Dia serukan nama daripada apa yang dia percayai dalam agamanya. Ternyata, saudaraku, setannya tetap mengejar. Tapi dalam mimpi itu dia mendengar, dia mengingat bahwa ada temannya yang beragama Kristen pernah berkata, kalau kamu berdoa, sebut doa dalam nama Yesus, nama yang ajaib, nama yang berkuasa. Dan dalam mimpi itu dia mulai praktek, dia sebut dalam nama Yesus, setan kau pergi. Lalu dalam mimpi yang real itu, tiba-tiba setannya kabur semua. Wow, dan langsung dia sujud, dan waktu dia terbangun dari mimpinya, dia sadar
dia keringat dingin, tapi ada satu damai kemenangan yang dia alami. Dan sejak hari itu, saudaraku, dia mau terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Haleluya. Ternyata doa yang mujarab adalah doa di dalam nama Yesus. Apapun kondisi saudara hari ini, apapun beban masalah saudara, siapapun Anda, walaupun Anda belum punya KTP Kristen, asal Anda berseru kepada nama Yesus, Anda percaya Yesus sanggup menjawab doa saudara, Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, saudara akan mendapatkan pertolongan tepat pada waktunya. Mari ketikkan di komen, katakan, nama Yesus berkuasa. Haleluya. Nama Yesus berkuasa. Nama Yesus berkuasa. Saudara, rahasia kedua supaya doa kita mujarab, selain berdoa di dalam nama Yesus, yang kedua Alkitab menjelaskan, doa disertai puasa. Doa disertai puasa. Lihat Yesus berkata dalam Matius 17 ayat 21. Jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa dan berpuasa. Jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa dan berpuasa. Dalam konteks ayat ini, para murid-murid Yesus begitu syok ketika mereka berdoa dalam nama Yesus, tapi setan tidak pergi dari seorang anak yang kerasukan setan. Sementara Yesus akhirnya menghardik dan setan pergi. Lalu murid-muridnya bertanya, rahasianya bagaimana supaya doa kami berkuasa? Rahasianya bagaimana supaya doa kami mujarab? Lalu Yesus berkata, kamu perlu berdoa dan berpuasa. Saudara sekalian, ternyata doa disertai puasa besar kuasanya. Dan kalau kita lihat di Alkitab, para tokoh-tokoh Alkitab, baik di Perjanjian Lama maupun di Perjanjian Baru, sebagian besar tercatat mereka berdoa dan berpuasa. Kita ingat bagaimana doa puasa Ester, Mordekai, dan semua bangsa Yahudi di Puri Susan pada kitab Ester pada kerajaan zaman Ahasiveros, Media Persia. Selama 3 hari, 3 malam mereka berdoa puasa, minta pertolongan Tuhan ketika sudah dibuat undang-undang oleh Haman bin Hamedata untuk 1 kali membunuh semua orang Yahudi. Ternyata doa puasa Ester dengan semua bangsa Yahudi tidak sia-sia. Justru di hari yang ditetapkan untuk pembantaian bagi semua orang Yahudi, di balik Tuhan menjadi hari kemenangan. Bahkan Haman justru digantung di tiang gantungan. Bahkan Haman yang merencanakan pembunuhan itu akhirnya kehilangan semuanya. Bahkan Ester dan Mordekai dan bangsa Yahudi, mereka boleh bersukacita atas pertolongan Tuhan. Saudara, hari ini apapun persoalan saudara, masuklah doa disertai puasa. Lihat juga Nehemia berdoa puasa supaya perjalanannya, saudaraku, disertai Tuhan, dipimpin Tuhan dari Media supaya sampai ke Yerusalem tidak diganggu oleh perampok. Dan juga lihat bagaimana doa puasa Musa ketika di atas Gunung Sinai sampai dia bertemu dengan Tuhan, sampai Musa mendapat 10 perintah Tuhan. Bahkan juga Tuhan Yesus sendiri di awal pelayanannya, dia berpuasa 40 hari 40 malam. Dan masih ada banyak lagi ayat-ayat bahwa tokoh-tokoh Alkitab mereka berdoa puasa. Rasul Paulus juga berdoa puasa. Rasul Petrus berdoa puasa. Dan semua mereka mengerti ada kuasa di dalam doa disertai puasa. Saudara sekalian, doa itu ibarat pisau. Sementara puasa itu ibarat kita mengasah pisau.
Saya ulang lagi, doa itu ibarat pisau. Berpuasa ibarat mengasah pisau lebih tajam. Doa disertai puasa adalah seperti pisau yang tajam, yang akan efektif dengan luar biasa. Demikian juga doa disertai puasa akan membuat saudara melihat pertolongan demi pertolongan, keajaiban demi keajaiban. Nah, saudara sekalian, puasa sesungguhnya bukan hanya soal tidak makan. Kalau saudara sekedar tidak makan, bisa saja itu cuma diet. Iya kan, saudaraku? Tapi puasa yang sesungguhnya yang Alkitab ajarkan adalah merendahkan diri di hadapan Tuhan. Bertobat, minta ampun sama Tuhan. Lalu kita memohon doa-doa permohonan kita dengan kerendahan hati. Saudara, di dalam kekristenan, tidak disebutkan jam berapa harus berpuasa, jam berapa harus kemudian bukanya. Saudaraku, tapi di dalam kekristenan, puasa adalah sebuah komitmen pribadi kita. Saudara, ada macam-macam puasa dalam kekristenan. Di Alkitab, ada puasa tidak makan, tapi masih minum. Ada puasa tidak makan sayur, tidak makan daging, cuman makan sayur, ya kan? Ada juga, saudaraku, yang doa puasanya setengah-setengah hari, atau ada yang mau sampai sore, atau mau sampai 3 hari, atau 40 hari, terserah, saudaraku. Yang pasti adalah niat hati kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Dan percayalah, banyak doa puasa, sehat juga. Kolesterol normal, darah tinggi normal, makin langsing, makin cantik, makin ganteng. Katakan yes. Ayo coba klik di komen, katakan doa puasa besar kuasanya. Doa puasa besar kuasanya. Sekali lagi, doa puasa besar kuasanya. Yang ketiga, rahasia doa yang mujarab adalah doa disertai nasar. Doa disertai nasar. Apa sih arti nasar? Nasar artinya adalah janji kita kepada Tuhan. Sebuah janji khusus kepada Tuhan. Itulah nasar. Ya, lihat dalam 1 Samuel 1 ayat 9-11. Pada suatu kali setelah mereka habis makan dan minum di Silo, berdirilah Hana, sedang Imam Eli duduk di kursi dekat tiang pintu bait suci Tuhan. Dan dengan hati pedih, ia, Hana yang mandul, berdoa kepada Tuhan sambil menangis, terseduh-seduh. Ayat 11, kemudian bernasarlah ia. Hana bukan cuma doa dengan air mata, tapi Hana bernasar. Katanya, Tuhan semesta alam, jika sungguh-sungguh engkau memperhatikan sengsara hambamu ini, dan mengingat kepadaku dan tidak melupakan hambamu ini, tetapi memberikan kepada hambamu ini seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya, dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya. Hana yang sudah mandul berapa tahun, sampai suaminya Elkana mengambil istri muda Penina, dan Penina sudah punya beberapa anak. Dan dalam keadaan saat itu, Hana mulai belajar berdoa dengan nasar. Lihat lompat ayat yang ke-19. 1 Samuel 1 ayat 19. Keesokan harinya, bangunlah mereka itu pagi-pagi, lalu sujud menyembah di hadapan Tuhan. Kemudian pulanglah mereka ke rumahnya di Rama. Ketika Elkana bersetubuh dengan Hana, istrinya, Tuhan ingat kepadanya. Tuhan ingat kepada Hana. Kenapa? Ada sebuah doa nasar. Kalau Tuhan beri anak, maka anak yang pertama itu akan diberikan sebagai hamba Tuhan. Ayat 20. Maka setahun kemudian, mengandunglah Hana dan melahirkan seorang anak laki-laki,
Ia menamai anak itu Samuel sebab katanya, aku telah memintanya daripada Tuhan. Tuhan mendengar doaku. Itu arti nama Samuel. Saudara, entah sudah berapa puluh tahun Hana berdoa, diminta diberi anak, tetapi belum dijawab Tuhan. Tapi ketika Hana mulai berdoa disertai nasar, disertai janji khusus dengan Tuhan, maka keesokan harinya terjadi mujizat. Tuhan membuat apa yang tertutup terbuka, apa yang mandul jadi berbuah, apa yang gagal jadi berhasil, apa yang mustahil jadi kenyataan. Saudara sekalian, doa disertai nasar besar kuasanya. Doa disertai nasar akan membuat doa kita mujarab. Nah, saudaraku, ternyata Hana diingat Tuhan ketika dia bernasar. Maka Hana menepati nasarnya. Ini penting. Jangan cuma pandai janji, lalu kau ingkari, tapi tepati nasarnya. Saudara, Hana akhirnya setelah Samuel bisa lepas susu, dia bawa Samuel ke Imam Eli di Silo. Dan di situ, sejak saat itu, Samuel akhirnya menjadi seorang nabi Tuhan sepanjang umur hidupnya. Apakah kemudian Hana kehilangan anak Samuel itu? Tidak. Kalau kita doa disertai nasar dan kita tepati nasar kita, lihat, baca di Alkitab, maka Tuhan memberi kepada Hana 5 orang anak lagi. Wow, keren banget. Dari yang mandul sampai punya anak 6. Saudara sekalian, saya percaya bahwa nasar yang ditepati itu kuasanya dahsyat. Tapi jangan sampai Anda janji atau nasar lalu nggak menepati. Kitab Pengkhotbah 5 berkata, kalau engkau nggak menepati nasarmu, janjimu, maka Tuhan akan menagih. Dan saudara, Tuhan bisa merusak pekerjaan tangan kita. Bukan setan loh, Tuhan sendiri yang merusak. Kalau sampai ada nasar janji yang pernah kita ucapkan di mulut atau di hati, tapi kita tidak tepati. Hari ini, kalau ada saudara yang sedang alami pergumulan berat, masuk dalam doa disertai nasar. Tapi kalau ada saudara yang mengalami pergumulan berat, coba cek. Siapa tahu ada nasar kita yang sampai hari ini kita tunda-tunda, tidak kita tepati. Tepati nasar saudara, maka hidupmu akan dahsyat. Yang keempat, yang terakhir, rahasia doa yang mujarab. Bukan hanya doa di dalam nama Yesus, bukan hanya doa disertai puasa, bukan hanya doa disertai nasar, tapi yang keempat, doa disertai air mata. Doa disertai air mata. Lihat Kejadian 21 ayat 15-19. Ketika air yang di Kirbat itu habis, dibuang nyala anak itu ke bawah semak-semak. Hagar yang harus meninggalkan rumah Abraham bersama Ismail. Dan mereka di tengah perjalanan di padang gurun, kehabisan air. Dan itu Ismail nangis kehausan, kepanasan. Hagar sudah nggak tahan karena sudah tidak ada air. Lalu dia taruh anak itu di bawah semak-semak. Apa yang terjadi? Ayat 16. Dan ia, Hagar, duduk agak jauh. Kira-kira sepemana jauhnya, sudah give up. Ismail dibiarkan tergeletak. Sebab katanya, tidak tahan aku melihat anak itu mati. Sedang ia duduk di situ, menangislah ia dengan suara nyaring. Hagar dalam kesesakannya, dia berdoa, berseru kepada Tuhan dengan tetesan air mata, dengan tangisan. Ayat 17. Allah mendengar suara anak itu. Lalu malaikat Allah berseru dari langit kepada Hagar, katanya kepadanya, apakah yang engkau susahkan, Hagar? Janganlah takut. Apakah yang kau susahkan, hai sahabat mesbah mujizat? Janganlah takut. Sebab Allah telah mendengar suara anak itu dan dari tempat ia terbaring. Bangunlah,
Angkatlah anak itu dan bimbinglah dia, sebab aku akan membuat dia menjadi suatu bangsa yang besar. Ayat 19, lalu Allah membuka mata Hagar, sehingga ia melihat sebuah sumur. Ia pergi mengisi kirbatnya dengan air, kemudian diberinya anak itu minum. Tuhan mendengar doa Hagar. Tuhan juga mendengar doa daripada Ismail ketika mereka, ibu dan anak, cry out, menangis, berteriak dengan air mata kepada Tuhan. Sehingga akhirnya Hagar dan Ismail tidak jadi mati kehausan. Tetapi Tuhan memelihara Ismail dan Hagar dengan cara Tuhan membuka mata mereka, melihat sumur yang sudah ada, tapi selama ini mereka belum lihat. Saudara, percayalah, itulah Jehovah Jireh. Tuhan sudah menyediakan semua keperluan kita. Bahkan sebelum kita minta pun, Tuhan sudah sediakan. Tapi belum terlihat, belum nampak. Karena Tuhan mau kita mulai masuk dengan doa disertai air mata. Saudara, dalam Mesbah Mujizat beberapa episode sebelumnya, kita sudah belajar tentang kuasa air mata doa. Bagi saudara yang belum menyaksikan, saya sarankan Anda lihatlah di arsip daripada YouTube channel Bethany Miracle Center, dan carilah, kliklah, temanya adalah kuasa air mata doa. Saudara, berkali-kali saya dalam doa tertentu dengan air mata. Di situ saya melihat Tuhan mendengar, Tuhan mengabulkan. Tentunya bukan air mata buaya, bukan air mata pura-pura, air mata sandiwara, tapi air mata kerendahan hati, air mata kejujuran kita kepada Tuhan, air mata kepercayaan kita kepada Tuhan. Maka Tuhan akan membawa terobosan. Percayalah, setiap tetes air mata doa kita tidak pernah sia-sia. Semua ditampung di kirbatnya Tuhan. Bahkan semua dicatat, dan Tuhan akan membela, menjawab setiap doa disertai tetesan air mata. Hari ini percayalah bahwa Tuhan sanggup melakukan jauh lebih banyak dari apa yang kita doakan dan pikirkan. Miliki doa yang mujarab, sebab Tuhan kita rindu untuk menjawab doa kita. Dan bagaimana rahasia doa yang mujarab? Yang pertama, doa di dalam nama Yesus. Nama Yesus adalah akses, password, kode sandi, nomor PIN untuk kita akses, menikmati semua jawaban doa. Percaya Yesus, hidup sesuai apa yang Dia mau, dan minta sesuai dengan apa yang Dia suka. Yang kedua, doa disertai puasa. Puasa sejati bukan soal tidak makan jam berapa sampai jam berapa, tapi saat kita merendahkan hati di hadapan Tuhan, sadar diri kita perlu Dia, bertobat dari setiap jalan-jalan kita yang jahat, dan kita minta anugerahnya. Yang ketiga, doa disertai nasar. Seperti nasar Hana, membuat dia mendapatkan bukan hanya 1 anak, tapi 6 anak. Bahkan anak yang pertama Samuel jadi berkat nabi besar bagi Israel. Yang keempat, doa disertai air mata. Setiap air mata doa kita tidak pernah sia-sia. Teruslah berseru-seru kepada Tuhan. Dan percayalah, Tuhan akan menjawab doa kita. Banyak doa, banyak berkat. Kurang doa, kurang berkat. Tidak pernah berdoa, gigit jari. Hari ini, sahabat Mesbah Mujizat, mari kita mengerti ada kuasa di dalam doa. Doa kita jadi mujarab kalau kita melakukan 4 hal ini. Dan saya berdoa hari ini, apapun pergumulan kita, Tuhan sanggup menjawab doa kita. Ayo coba ketiklah di komen, katakan,
doa saya berkuasa. Haleluya, doa saya berkuasa. Katakan doa saya mujarab, ya. Doa saya mujarab. Mari kita berdoa bersama. Kami tahu bahwa Engkau Tuhan adalah Tuhan sejauh doa kami. Engkau Tuhan yang benar-benar mendengar doa kami. Bahkan Engkau sanggup menjawab jauh lebih banyak dari apa yang kami doakan dan apa yang kami pikirkan. Dan hari ini kami sudah belajar kebenaran firman-Mu. Kami mau selalu berdoa di dalam nama Yesus, nama yang berkuasa. Kami mau berdoa disertai puasa. Kami mau berdoa disertai nasar, tapi juga kami tepati nasar kami. Dan kami juga mau berdoa dengan kerendahan hati, dengan tetesan air mata. Tuhan, lihat setiap pergumulan, setiap permohonan doa daripada setiap sahabat Mezbah Mujizat. Di dalam nama Yesus, mari angkat tangan saudara. Sekarang kami terima kuasa doa. Kami percaya doa kami dijawab Tuhan. Doa kami jadi mujarab karena Tuhan yang sungguh-sungguh mengajar kami melalui firman Tuhan. Sembuhkan yang sakit, kuatkan yang lemah, berkati setiap anak-anak-Mu yang membutuhkan mujizat dalam soal keuangan, dalam pernikahan mereka, dalam soal kesehatan, dalam berbagai area hidup mereka. Dalam nama Yesus kami percaya, doa kami menjadi doa orang benar. Dan doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Kami juga mendoakan pemerintahan Indonesia, pemerintahan Amerika, pemerintahan bangsa-bangsa. Berkati Tuhan, anugerah-Mu menyertai. Dan sekarang saudara yang kasih Tuhan, dengan iman, mari angkat kedua tanganmu. Terimalah berkat yang terbaik, berkat Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, boleh turun menyertai saudara, memberkati saudara mulai hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya diberkati Tuhan, sama-sama katakan, amin, 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 amin. Percayalah doa kita akan mujarab kalau kita melakukan apa yang kita sudah pelajari. Dan saya rindu mendengar kesaksian-kesaksian saudara. Dari jawaban-jawaban doa Anda, tolong Anda bisa kirim ke email mezbahmujizat@gmail.com atau melalui WhatsApp atau juga melalui komen di setiap channel kita, di setiap program daripada Bethany Miracle Center. Bahkan juga saudaraku, kalau ada permohonan doa silakan. Kami akan mendoakan, karena kita percaya doa besar kuasanya. Dan kalau Anda juga diberkati dan Anda mau jadi saluran berkat, sederhana saja. Tolong Anda subscribe, Anda like, Anda komen yang baik, dan Anda share kepada teman-teman Anda. Itu akan menjadi berkat. Dan saudara, terus setia ikuti YouTube channel Bethany Miracle Center, saudaraku, setiap hari Senin sampai Sabtu, setiap hari, jam 6 sore waktu Jakarta, atau jam 6 pagi waktu New York, Amerika. Dan hari Minggu dalam ibadah hybrid, saudara bisa ikuti di YouTube channel ini, saudaraku, setiap jam 9.50 malam waktu Jakarta atau 9.50 pagi waktu New York. Saya percaya kasih karunia Tuhan menyertai kita, dan silakan follow di Instagram saya, Lukas Kusuma, dan juga Bethany Miracle Center. Dan juga di Facebook, Anda bisa add di Bethany Church, ya, atau di page PDT Lukas Kusuma, ya. Saya percaya bahwa kasih karunia Tuhan menyertai kita, membuat kita terus semakin bergairah hidup dalam doa kita. Doa besar kuasanya. Tuhan memberkati.